Singkat saja mungkin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga semuanya sedang dalam kondisi sehat walafiat ya, teman-teman sekalian. Kegiatan yang kita akan laksanakan pada sore ini adalah menyampaikan informasi terkait persiapan menghadapi tes masuk ya, admisi masuk ke program pasca sarjana. Kalau saya lihat di list itu semuanya masuk ke program magister ya, dengan berbagai program studi, tidak terdapat mahasiswa doktoral. Nah, karena semuanya seragam ya, semuanya magister, maka penjelasan tentang tes admisi masuk ini akan kita mulai dan akan kita berikan untuk mahasiswa magister saja. Untuk yang program doktoral mungkin hanya diketahui saja untuk teman-teman. Baik, teman-teman, kegiatan tes masuk ini yang akan dilaksanakan oleh program Pasca Sarjana UT ya, itu dilaksanakan secara terpusat bekerja sama dengan PLTI ya, yang sudah mungkin teman-teman semua sudah paham. PLTI itu adalah lembaga yang melaksanakan tes ya secara mandiri, dan memang kita sudah bekerja sama kurang lebih dari 4 tahun ya, kurang lebih selama penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana baik itu magister dan doktoral. Kita bekerja sama dengan PLTI untuk tes TPA, tes kemampuan akademiknya, kemudian juga tes TOEFL ya. Ada beberapa yang TOEFL seperti yang pernah dilaksanakan untuk program doktoral. Nah, khusus untuk mahasiswa magister, ini nanti akan melaksanakan tes juga melalui sistem ujian online nanti untuk tes kemampuan bahasa Inggris. Baik, saya izin share teman-teman ya untuk pelaksanaan tesnya. Yang ingin saya sampaikan yang penting-penting saja mungkin. Sebentar, sudah terlihat ya. Baik, saya sampaikan dulu. Tes persiapan masuk untuk program magister ini kurang lebih dilaksanakan untuk tahun ini ya. Ini biasanya 2 kali dalam 1 tahun ya, untuk penerimaan program magister atau S2. Nah, untuk program doktoral itu biasanya dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Nah, magister dan doktoral di UT itu berbeda dengan program diploma dan strata 1. Di mana kalau diploma dan S1 itu tidak ada tes masuk. Mahasiswa cukup melengkapi berkas. Jika syaratnya masuk, maka mereka bisa bergabung dengan UT sebagai mahasiswa UT. Nah, untuk magister dan doktoral ini ada rangkaian proses tes masuk yang harus dilaksanakan. Nah, untuk itu, maka di program magister dan doktoral, Universitas Terbuka belum mengusung pendidikan terbuka dan jarak jauh secara murni. Jadi ada tes masuk yang harus teman-teman lalui. Begitupun nanti pada saat selesai semua proses pembelajaran, ada untuk magister itu adalah tesis ya, dan untuk doktoral nanti akan ada disertasi. Sama seperti universitas yang ada di luar yang mengusung program atau pembelajaran skema tatap muka. Nah, jadwal tes masuk dan registrasi nanti akan kita mulai tanggal 24 dan 25 Mei nanti ya, 2025, sesuai dengan KTPU yang sudah teman-teman bisa cetak. Kemarin sudah mulai diinformasikan bahwa mahasiswa atau calon mahasiswa magister itu sudah bisa mencetak kartu tanda peserta ujian, di mana nanti di sana tertera skema pilihan tesnya apa, kemudian dia nanti akan melaksanakan tesnya di mana dan bagaimana prosesnya. Nah, tes masuk yang akan kita laksanakan nanti di tanggal 24 dan 25 Mei. Bukan berarti mahasiswa mengikuti di 2 hari kegiatan ini, tapi akan mengikuti di salah satu tanggal yang ada di tanggal 24 dan 25. Nah, untuk diketahui oleh teman-teman, tanggal 24 Mei itu nanti akan dilaksanakan tes dengan skema ujian tatap muka yang dilaksanakan hanya di lokasi kantor UT Palembang yang ada di kilometer 10 Palembang ya. Nah, untuk tanggal 25 Mei-nya itu adalah tes ujian masuk
bagi teman-teman yang sudah memilih skema ujian atau tes masuknya remote proctoring. Remote proctoring ini adalah tes yang dilaksanakan dari domisili calon mahasiswa masing-masing dengan tentu saja menyiapkan alat seperti laptop, internet, dan juga handphone yang akan dijadikan sebagai kamera pengawas bagi mahasiswa tersebut. Nah, ini sudah kita bagi juga kemarin dan sudah kita daftarkan siapa-siapa saja yang ikut tes dengan skema tatap muka dan juga melalui remote proctoring. Pengumumannya kapan? Pengumumannya nanti akan diumumkan oleh UT Pusat ya melalui email masing-masing biasanya pada tanggal 18 Juni 2025. Setelah diumumkan lulus atau tidak, maka teman-teman yang lulus nanti akan melanjutkan prosesnya ke unggah berkas pendaftaran tahap ketiga. Jadi kalau kemarin itu unggah berkas tahap kedua ya teman-teman, termasuk juga teman-teman yang sudah mengikuti TOEFL dan TPA itu diunggah di tahap kedua, nanti akan diverifikasi. Ada beberapa juga yang tadi sudah melapor ke saya belum dinyatakan diterima mungkin ya. Nanti coba kita cek lagi berkasnya. Namun ada beberapa seperti tiga tadi yang sudah saya umumkan di grup WA, mahasiswa yang sudah tidak perlu lagi ikut tes TOEFL atau TPA ya, atau kedua-duanya. Dia tinggal ikut nanti tes substansi akademik ya yang akan dilaksanakan oleh UT. Nah, unggah berkas ini akan dilaksanakan tanggal 25 Juni sampai 6 Agustus. Jangan sampai terlewat ya teman-teman. Walaupun sudah lulus, kalau belum unggah berkas, maka akan dinyatakan batal kelulusannya. Kemudian setelah berkas terunggah dan sudah divalidasi oleh pusat, maka registrasi mata kuliah itu akan dimulai pada tanggal 30 Juni sampai 27 Agustus 2025. Nah, beda dengan admisi masuk ya, registrasi mata kuliah ini nanti memuat kegiatan peregistrasian mata kuliah untuk semester ini. Beragam ya mata kuliahnya, ada yang prodi dengan 4 mata kuliah gitu ya. Ada juga prodi dengan 3 mata kuliah, tergantung dengan prodi yang dipilihnya. Pembayarannya juga sudah ditentukan nanti tanggal 3 Juli sampai 1 September 2025. Nah, ini tanggal-tanggal penting yang silahkan teman-teman screenshot ya kalau ingin tes dan nanti untuk proses unggahnya. Silakan teman-teman simpan tanggal-tanggal penting. Persiapan tes masuknya ya, data tes masuk ini sudah masuk ya, teman-teman. Kita akan melaksanakan kegiatan, unduh KTPU juga sudah dilaksanakan, pengisian data juga sudah kami laksanakan. Kemudian materinya apa saja untuk program magister itu ada 3 tahapan tes. Tadi seperti yang saya sebutkan, bagi teman-teman yang sudah mengunggah ya tes potensi dasar akademik yang memenuhi syarat dengan skor minimal 450 untuk magister diterbitkan oleh PLTI atau Bappenas dan masih berlaku. Nah, ini syaratnya teman-teman ya. Untuk TPDA yang diterima itu adalah sudah dikeluarkan oleh PLTI atau Bappenas, masih berlaku dan nilai minimalnya adalah 450. Kemudian untuk tes bahasa Inggris ini boleh teman-teman tidak mengikuti tes bahasa Inggris apabila calon mahasiswa sudah mengunggah ya TOEFL yang memenuhi syarat juga sama tadi untuk TOEFL itu 450 ya. Nah, tapi ada pengecualian untuk magister pendidikan bahasa Inggris itu bukan 450 tapi 500 skornya gitu ya. Nah, tadi ada beberapa yang sudah melaporkan ke saya tidak masuk dalam daftar yang saya share di grup WA tadi. Silakan nanti di-share kembali ya. Saya khawatirnya teman-teman itu lupa mengupload di proses registrasi admisi masuknya, bukan registrasi PLTI. Nah, yang bisa dilihat oleh teman-teman di UT Pusat itu adalah pada saat dia registrasi pada saat admisi masuk. Jam tes masuk ini juga mohon diperhatikan ya. Jam pertama untuk tes potensi dasar akademik itu akan kita mulai pukul 8 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kemudian nanti tes bahasa Inggrisnya di jam kedua pukul 10.30 ya. Jadi ada istirahat waktu 30 menit sampai jam 12.30. Kemudian kita istirahat setelah jam 1:30 dilanjutkan dengan tes substansi. Nah, bagi teman-teman yang sudah
mengupload dan sudah diterima oleh UT Pusat untuk TPDA dan tes bahasa Inggrisnya, maka langsung saja nanti dites ke jam ketiganya, tes substansi ya. Mohon diperhatikan nanti jamnya, jangan sampai terlewat. Termasuk juga teman-teman yang memilih skema remote proctoring yang dilakukan dari rumah. Jangan sampai terlambat masuk dan join ke room ujiannya, gitu ya. Tes substansi magister ini adalah program studi yang ada di UT ya. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan sesuai dengan program studinya, nanti substansi yang akan dites atau diujikan ini agar teman-teman bisa bersiap ya. Untuk magister manajemen ini ada pengantar manajemen, pengantar bisnis yang di mana di dalam memuat manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen pemasaran dan manajemen operasi ya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen strategik. Nah, inilah kira-kira substansi bidang ilmu yang akan diujikan. Kemudian untuk magister administrasi publik ada dua substansi yang akan diujikan. Yang pertama adalah teori administrasi dengan berbagai turunannya ya, termasuk teori yang terbaru juga harus dipelajari oleh teman-teman. Kemudian yang kedua, kebijakan publik ya. Kebijakan publik juga akan diujikan. Nah, untuk mahasiswa dengan magister pendidikan bahasa Inggris, nanti ada tiga substansi bidang ilmu yang akan diujikan. Pertama, metode pengajaran bahasa Inggris, karena ini pendidikan, maka pengajaran bahasa Inggrisnya yang akan diujikan. Kemudian yang kedua, kurikulum dan pengembangan materi pendidikan bahasa Inggris. Silakan teman-teman pelajari kurikulum terbaru ya, kalau nggak salah sudah masuk ke deep learning sekarang. Nah, coba dipelajari deep learning untuk pendidikan bahasa Inggris. Dan tentu saja EFL, English as a Foreign Language ya. Nah, ini nanti akan jadi substansi untuk diujikan. Kemudian untuk program studi magister pendidikan matematika sama ya, nanti matematika dasar, statistika dasar, dan tentu saja karena ini pendidikan pembelajaran matematika. Nah, ini untuk mahasiswa pendidikan dasar. Untuk MPDR di UT, Magister Pendidikan Dasar, itu bisa diikuti oleh guru-guru SD dan guru SMP. Ya. Jadi yang ada di sini kalau ada peserta yang dari guru SMP juga bisa ikut ya untuk MPDR. Makanya tesnya itu nanti akan seputar pendidikan nasional ya, sistem pendidikan nasional, tujuan dan penyelenggaraan pendidikan dasar, SD, MI, dan SMP MTS. Nah, kemudian pendidikan dasar atau basic education dan pengembangan kurikulum nanti silakan dipelajari kembali ya. Perkembangan peserta didik, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, bimbingan dan konseling ya. Kemudian untuk perspektif pendidikan ada landasan, perkembangan karakteristik pelajar dan berbagai bentuk layanan pendidikan dasar. Pendidikan mutu pembelajaran juga akan jadi tes ya nanti mulai dari perencanaan hingga manajemen berbasis sekolah ya. Nah, ada pertanyaan dari beberapa calon peserta, Pak, kalau saya dari PAUD bisa nggak masuk MPDR? Nggak bisa, ya, karena pendidikan dasar sesuai dengan sistem pendidikan nasional itu dari SD dan SMP atau sederajat gitu ya, setingkat. Nah, ini untuk yang program studi Magister Manajemen Perikanan ya, MMP, itu nanti substansi yang diujikan adalah ekologi dan statistika, kemudian Magister Studi Lingkungan, nanti sistem sosial dan pengantar ilmu lingkungan, untuk magister pendidikan anak usia dini ya, karena sekarang sudah ada MPAD baru sama seperti magister hukum ya, merupakan prodi baru di magister di S2-nya UT. Kalau MPAD itu sistem pendidikan nasional sama seperti MPDR tadi, namun yang di bagian 2, 3, 4-nya berbeda, psikologi perkembangan anak, pembelajaran anak usia dini, kemudian peningkatan mutu pembelajaran. Nah, untuk teman-teman yang magister hukum, silahkan pelajari kembali, buka lagi bukunya untuk pengantar ilmu hukum, PTHI, PHI, dan Sistem Hukum Indonesia. Nah, kira-kira ini teman-teman, substansi bidang ilmu yang akan diujikan. Silakan mulai dipelajari kembali agar kita nanti pada saat tes tidak eh, banyak yang salah gitu ya. Nah, untuk diketahui oleh teman-teman, tes yang menentukan nanti ya termasuk yang paling menentukan walaupun TPA-nya tinggi ya, TOEFL-nya juga tinggi masuk ya 450 ke atas. Kalau tes substansi magisternya ini tidak lulus, biasanya kecil kemungkinan akan lulus. Nah, itulah kenapa nanti teman-teman silakan pelajari lagi substansi bidang ilmu yang diujikan ini agar nanti pada saat tes
jawabannya tidak asal-asalan. Tesnya nanti dalam bentuk multiple choice ya. Multiple choice-nya itu nanti ada 4 pilihan, soalnya kurang lebih 50 ya. Nah, silakan teman-teman pelajari kembali dan jangan sampai nanti tidak siap ya, karena ini juga menentukan kelulusan teman-teman selain PPDA dan bahasa Inggris tadi. Nah, ini tips untuk teman-teman ya untuk diperhatikan. Tentu saja cek jadwal tes pada KTPU, sediakan waktu untuk mengikuti tes sesuai jadwal dan lokasi. Kenapa harus disediakan? Karena jika sudah ditentukan tesnya kapan dan di mana dilaksanakan, maka teman-teman harus mengikuti sesuai dengan jadwal dan lokasi yang ditetapkan. Kalau pada saat kegiatan tes, teman-teman baru mengabari pada hari pelaksanaan tes, tidak bisa mengikuti skema tersebut dengan lokasi yang sudah ditentukan, maka calon mahasiswa sudah dianggap mengikuti tes dan dinyatakan tidak lulus. Ya. Maka silakan teman-teman sediakan waktunya sesuai dengan jadwal yang ada pada KTPU. Pelajari lagi materi terkait substansi tes sesuai prodi. Tadi sudah saya sebutkan. Nanti saya akan share materi ini ke grup WA kita. Ya. Kemudian silakan teman-teman lihat pengumuman seleksi masuk di katalog kita atau di website kita. Kita tentu saja akan saling berhubungan nanti di grup ya. Silakan teman-teman ikuti juga jadwal-jadwal yang sudah kita bagikan tadi. Pelajari substansi yang relevan dengan materi tes ya. Karena kisi-kisinya sudah dibagikan, harapan kami angka kelulusan di UT Palembang itu tinggi ya teman-teman. Kemudian untuk yang belum ikut TPDA, berlatih mengerjakan TPDA, saya kira banyak tersedia di internet ya. Saya juga tadi sudah cek untuk TPDA online gratis juga sudah tersedia. Kalau teman-teman ingin mencoba ya, kalau nggak salah PLTI juga kadang-kadang men-share ya materi-materi TPDA secara free ya di internet. Kemudian berlatih mengerjakan TOEFL, banyak juga tersedia di internet ya, silakan teman-teman gunakan. Cek WA dari PLTI karena teman-teman di sini sebagian besar sudah mendaftar untuk PLTI ya, pasti nanti akan masuk dalam grup WA ya. Kalian perhatikan kalau perlu di WhatsApp-nya itu di pin ya, grupnya itu jangan sampai tertimpa dengan WA-WA yang lain karena ini akan menghadapi tes, maka pasti ada beberapa informasi penting yang akan disampaikan oleh tim dari PLTI dan tim dari Pasca Sarjana UT Pusat. Saran saya di pin saja biar dia tidak tertinggal, tidak tertimbun dengan pesan-pesan yang lain. Karena di situ akan berisi tentang petunjuk dan cara mengikuti TPDA. Yang terakhir, ikuti informasi dari UT daerah. Ya, kami akan terus menginformasikan perkembangan terbaru, termasuk tadi yang sudah melapor ke saya bahwa dia sudah mengikuti IELTS. Ya, apakah itu bisa diterima? Nanti harusnya bisa ya kalau dilaksanakan oleh lembaga yang kredibel, ya sudah terkenal dan sudah bisa mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam tes, ya maka itu biasanya akan diterima oleh UT Pusat. Dan terakhir, teman-teman jangan lupa persiapkan fisik ya. Jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan tes sakit sehingga tidak bisa mengikuti sesuai jadwal dan ketentuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait persiapan teman-teman dan tips yang harus teman-teman persiapkan juga ya terkait tes masuk yang akan kita laksanakan. Selanjutnya kita akan mencoba ya mempelajari aplikasi PLTI di mana di sini masih banyak yang belum mengerti terkait registrasinya bagaimana dan tampilan pada saat kita melakukan registrasi dan tes nanti bagaimana. Nah, untuk lebih jelasnya secara teknis akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Hasrul Winada, Eskom, yang sudah hadir bersama kita di ruang Zoom ini. Kepada Pak Hasrul, kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Stephen atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam. baik saya izin untuk share screen. Ah, sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Hmm, di dalam website kali ini kita harus masuk ke website website baru. Biasanya member PLTI. Kalau sekarang websitenya pendaftaran.plti.co.id. Nah, di pendaftaran.plti.co.id ini
Kita copy atau kita klik link tersebut, masuklah ke website pendaftaran.plti.co.id. Lalu kita klik sign in. Nah, pada menu sign in ini akan ada tulisan pilihan reset password, masuk dan daftar akun baru. Kita pilih yang daftar akun baru. Nah, pada daftar akun baru ini kita pastikan email yang kita daftarkan adalah email yang memang aktif. Sehingga nanti kita akan dapat notifikasi untuk link verifikasi login. Misal contoh di sini saya masukkan email saya hasrul.pinada@ekampus.ut.ac.id, nama lengkap kita tanpa gelar, lalu klik daftar. Nah, pada saat kita klik daftar, jika emailnya tidak bermasalah, nanti akan dapat email dari PLTI. Email dari PLTI. Nah, ini emailnya ini agak lama. Saya tadi nunggunya itu sekitar 15 menit sampai 20 menit baru sampai ke email saya pada saat pendaftaran. Nah, kalau sudah dapat email ini, klik go to my akun. Nanti pada saat kita klik go to my akun, akan diarahkan ke halaman ini lagi, cuman bedanya akan ada text box atau isian password baru atau password yang terbarunya. Misal passwordnya 123 Hasrul Pagar. Jadi dia tuh harus ada angka, huruf besar, huruf kecil, dan simbol. Lalu klik simpan. Nah, pada saat kita klik simpan, kita login seperti biasa menggunakan username kita, email yang kita daftarkan, password yang kita buat tadi. Pada saat kita login, berhubung saya tadi sudah login sampai selesai, nah pada saat kita klik masuk, nanti akan dipaksa untuk oleh aplikasi dipaksa untuk isi data pribadi seperti alamat, tanggal lahir, tempat lahir, asal, kota, lulusan, foto dan siapkan juga foto untuk aplikasinya. Nah, pada saat kita simpan langsung tampilan menu dashboard seperti ini. Nah, pada menu dashboard ini kita fokus pada ambil tes baru, pembayaran tes, cetak kartu tes. Nah, pada saat sekarang kita pada ambil tes baru. Nah, pada ambil tes baru ini kita disuruh pilih tes tes tipenya. Nah, tes tipe yang kita pilih adalah TPDA. Periodenya periode TPDA Mei 2025. Provinsi khusus kita provinsinya pilih universitas terbuka semua provinsi, jangan pilih yang lain. Universitas terbuka semua provinsi. Nah, untuk saat ini memang belum ada ketersediaannya, mungkin besok baru ditampilkan oleh pihak PLTI-nya. Nah, nanti pada kalau sudah ditampilkan oleh PLTI, nanti akan data tidak ditemukan ini akan ada list di mana kita akan mengikuti tes apakah Palembang atau Proctoring. Nah, kita tinggal enroll kelasnya aja, klik kelasnya aja sampai ke terakhir. Nah, nanti pada saat pembayarannya, Bapak Ibu kopikan saja billing pembayarannya. Nanti billing pembayarannya itu dikasihkan ke Pak Didi di grup WA PLTI-nya. Nanti kalau sudah diverifikasi oleh Pak Didi, baru bisa Bapak Ibu cetak kartu tesnya. Jadi bagi yang belum buat akun, silakan buat akun dulu. Nah, untuk yang konfirmasi emailnya tadi memang agak lama, bisa sampai 15 sampai setengah jam baru sampai masuk ke email. Jadi sabar saja kalau memang belum langsung masuk ke emailnya, atau bisa juga cek di spam. Nah, selain kita ambil tes baru ini, tampilan tesnya nanti pada saat hari H, Bapak Ibu akan disuruh lagi login dengan email yang Ibu daftarkan, Bapak Ibu daftarkan pada pendaftaran PLTI. Klik login. Nah, pada saat klik login ini nanti ada tulisan uji, ini kan contohnya uji coba TPDA. Nanti tes Bapak Ibu tes Universitas Terbuka pasca. Klik mulai tes. Nah, pada saat klik mulai tes ini nanti akan ada pemeriksaan perangkat. Jika pada saat pemeriksaan perangkat ini belum centang iya semua, diulang lagi loginnya sampai audio terdengar, video terlihat, dan gambar terlihat. Nah, kalau sudah iya semua, langsung kita klik mulai tes. Nah, pada saat klik mulai tes inilah Bapak Ibu akan
langsung tes, dan inilah tampilannya, tampilan pada website pada saat tes nanti. Waktunya itu akan tampil sisa waktu 17 detik misalnya di sini. Nah, tiap soal nanti Bapak Ibu jawab, klik selanjutnya, selanjutnya sampai akhiri tes ini. Kalau sudah selesai sampai tahap terakhir. Keterangan nomor peserta dan lokasi tes, kategori soal yang sedang dikerjakan, waktunya ada juga di atas. Apalagi ini. Kalau icon WiFi-nya misalnya tidak apa, tidak connect, tinggal diklik tombol refresh atau login ulang. Itu bisa untuk nanti teknisnya nanti ini kalau soal tes ini nanti akan dibantu oleh petugasnya nanti pada saat tes karena akan datang di lokasi, yang datang di lokasi atau yang datang di rumah masing-masing akan dibantu melalui Microsoft Teams. Itulah kurang lebih kalau tes-tesnya. Yang penting Bapak Ibu pastikan saja sudah mendaftar di pendaftaran.plti.co.id. Jangan sampai hari H baru mau daftar karena kalau Bapak Ibu baru mau daftar di pagi itu akan lama menunggu Bapak Ibu aja sehingga bisa molor jadi tesnya. Aturan tes kita bisa mulai jam 8 jadi setengah 9. Jadi pastikan saja sudah mendaftar sebagai pendaftaran.plti.co.id untuk Bapak Ibu. Jangan sampai ini akunnya belum ada nanti pada saat hari tes tanggal 24 atau 25 nanti. Dan jangan lupa juga ini kalau misalnya sudah tampil langsung dipilih mau tes di mana. Tesnya tetap yang dipilih terbuka semua provinsi. Nanti akan tampil mau di Palembang, mau di mana. Yang jelas kalau di sini antara Palembang dan Proctoring pasti pilihannya. Oke, sekian dari saya. Ya, kalau ada pertanyaan nanti kita tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasrul atas penjelasan teknisnya terkait tes PLTI dan cara mendaftar. Kepada teman-teman yang masih belum jelas ya, yang ada pertanyaan, saya persilakan untuk bertanya, boleh raise hand atau mengaktifkan kameranya. Ini karena saya lihat belum ada yang mengaktifkan kamera ya. Masih on cam, off cam semua. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan, Bu Oktalia. Masih termute Bu Oktalia, mungkin bisa di-unmute dulu. Ya, Iya, sama Pak Stephen. Salam ya, kenal, saya Ibu Okalia dari Palembang. Ini ya. saya sudah dapat untuk KTPU lewat email. Tapi saya belum bisa login yang ke pendaftaran tes itu masuk awal dari 2 hari yang kemarin belum ada ininya. Tapi sudah Mm-mm. terdaftar di PLTI Sebagai sudah membernya sudah ya. sudah berhasil. Cuman masuk Mm-mm. ke tes tadi, eh, tadi beliau yang sebelumnya Bapak saya menyampaikan baru hari ini baru bisa dibuka ya Ya, ininya yang tes pilihan tes baru, betul oke. ya Pak? Ada lagi pertanyaan? Eh, nggak bisa pilih ya kemarin Ibu ya. Itu memang belum Ya ya belum Pak Uul ya, Pak Hasrul ya. Iya Pak, belum tampil Pak. Oke. belum tampil Kalau ya. hari ini sudah bisa mungkin ya. Tadi belum tampil juga, tapi mungkin besok ketampilnya. Yang jelas pilih universitas terbuka semua provinsi. Oke, berarti dicek berkala ya Bu Oktalia dan yang teman-teman yang lain yang juga dengan kendala yang sama. Kemungkinan besar karena gini, ini bukan hanya tes masuk mahasiswa, calon mahasiswa ya teman-teman ya. Nanti akan ada juga tes masuk bagi mahasiswa yang kemarin ikut tes di periode sebelumnya, namun dia lulus dengan syarat memperbaiki nilai TOEFL. Nah, bisa jadi karena menunggu konfirmasi tambahan peserta tersebut, maka lokasi dan apa tadi untuk loginnya belum bisa dibuka tadi ya. Nah, yang paling penting tadi yang disampaikan oleh Pak Asrul adalah teman-teman sudah bisa jadi member ya, login member gitu ya Pak Asrul ya. Itu yang paling penting. Itu Bu Oktalia. Mungkin ada lagi penjelasan lebih lanjut dari Pak Hasrul, kami persilakan Pak terkait tidak bisa login dan lain-lain. Cukup? Cukup kayaknya Pak. Paling Oke. kalau misalnya pas daftarnya email yang nggak masuk-masuk, dicoba pakai email yang lain.
Oke. Nah, Bisa jadi karena emailnya pernah dipakai dulu waktu iya, daftar gitu ya. karena saya pernah coba pakai Gmail yang pernah saya daftar dulu, gagal. Oke. Nah, Iya. jadi teman-teman yang dulu pernah mendaftar di sini saya lihat ada Pak Abmuluk ya, sama siapa tadi yang pernah daftar di semester kemarin atau di tahun kemarin itu pakai email terbaru gitu ya Pak Uul ya. Jangan sampai pakai yang sudah pernah dipakai. Iya, lebih amannya email baru. Tapi kalau email lamanya aman, nggak apa-apa email lama. Ya, nanti kan biasanya kelihatan pada saat tes ya, pada saat login ya gitu ya. Iya, Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya silakan. Mumpung lagi ada waktu untuk diskusi. Silakan jangan malu-malu. Di sini ada yang lewat ini ya, chat ya. Halo, Pak. Oh, atau ke Pak Wenang dulu lah. Silakan Pak Wenang. Apa yang ingin ditanyakan Pak? Ya, izin bertanya, Pak. Untuk sertifikat TOEFL, apa bisa diupload lagi, Pak? Soalnya waktu pas pendaftaran saya lupa, saya belum keluar ini sertifikatnya. Kalau sekarang apa bisa diupload? TOEFL-nya Terima dari kasih, mana Pak. Pak Wenang? Dari TOEFL yang ITP, Pak. ITP, ITP. 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 Oke. Gini Iya. teman-teman, pertama saya pastikan dulu yang diikuti oleh teman-teman itu tesnya bukan preparation ya. Kalau dia preparation itu tidak akan diterima oleh panitia. Tapi kalau dia tesnya benar-benar TOEFL atau IELTS murni itu biasanya akan diterima. Nah, kemarin Pak Wenang kenapa tidak diupload pada saat admisi? Apakah belum keluar atau bagaimana, Pak? Belum keluar, Pak. Kemarin Belum keluar. sertifikat. Ini baru keluar. Oke, 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 oke. Kalau begitu nanti mohon saya diinformasikan di grup WA, Bapak sudah bergabung belum, Pak? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Nah, nanti di-share aja di grup WA saya nanti ya. Saya akan share nanti Ya, apakah sudah diterima atau belum oleh UT Pusat. Gitu ya, ya, teman-teman ya. ya, Pak. Oke, saya koordinasi dulu. Tidak serta-merta ini pasti diterima ya Pak Wenang ya. Saya akan upayakan dulu, saya koordinasi dulu dengan admin yang ada di PPS UT Pusat. Kalau dia diterima, alhamdulillah berarti tidak perlu ikut lagi tes. Gitu ya Pak Wenang ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Eh, Mirza di sini ya. Di chat Mirza bertanya web tidak muncul menu seperti ini. Sudah dijawab ya oleh Hasrul ya. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya, langsung on cam aja biar jelas. Nah, di chat ini juga sudah ada yang bertanya, kalau tampilan seperti itu gimana itu Pak Hasrul? itu kemungkinan ini Pak. Saat login mungkin di settingan HP atau laptopnya ininya masih terhide menunya. Ini ya yang di Menunya share ya tadi ya. kita klik 3 aja di sini, klik yang ambil Ah, tes baru. oke, Takutnya nanti toggle-nya kan ya. settingan Toggle-nya laptop belum atau diklik ya. ya HP-nya. Kalau yang di komputer saya langsung otomatis seperti ini. Hmm. Jadi Pokoknya teman-teman ya di kalau sidebarnya klik ambil tes baru. oh, oke, oke, oke. Nah, mungkin itu hanya tampilannya saja mungkin ya karena dia buka Iya, dari handphone mungkin ya. atau laptop atau tab kan Oh, settingan masing-masing beda. nah, oke. Gimana Mirza? Apakah sudah clear masalahnya? Halo Pak. Ya, gimana Mirza? Tadi penjelasannya apakah sudah clear atau memang kendalanya belum teratasi? Silakan. Yang apa yang menu ada titik tiga tadi memang nggak apa ya nggak muncul ya. Jadi Memang nggak nggak bisa muncul. di apa pilihan menunya tuh nggak muncul. Yang ada pilihan tiga untuk diklik di Oke. sisi sebelah kiri Udah nggak ada login tadi. belum Pak itu Pak? Sudah. Sudah Tadi kan login. aku screenshot itu udah Ah, login Pak, udah nama saya tuh Pak. Hmm, coba login di Google Chrome aja Pak, coba Pak. Biasanya di Google Chrome dia Kebetulan tadi di muncul ya. Google Chrome itu Pak. Kebetulan Bisa di nggak Google Chrome ini tadi. share screen coba Pak Pak. Mirza share screen ya? Coba. Share screen Oh, aja coba. Oke. Biar bisa kita lihat kendalanya di mana. oke, sebentar.
Hmm. Ya, udah nampil, Pak. Nah, ya sudah tampil. Sudah Nah, tadi kan harusnya di sebelah kiri ini, Pak, ya. Ada Oh, menu ya. coba ini Pak, ke jangan CB PLTI Oh, Pak, iya. coba Pak. Oh, dia CBT. Pendaftaran Pak, jangan bukan Oh, CBT Pak. pendaftarannya. Ya, Oke, oke. Baik, salah Pak. websitenya mungkin. Websitenya ya, oke. Saya Iya, coba dulu, Pak. coba dulu Pak. Sekarang aja Nggak coba apa-apa, biar kita coba aja Pak. sama-sama lihat. Iya. Buka di tab baru aja mungkin. Oke. Ah, di tab baru itu aja coba. Langsung ke PLTI-nya. Bisa Pak Mirza? Sebentar, Pak. Nah, situ aja langsung. Oke, login. Masuk ya. Coba akun saya itu Pak. Itu sudah ada. Yang mana yang nggak bisa dilihat? Yang menu tadi di apa, Pak? Di. Di APP Pak, coba klik APP Pak. Di tadi APP. Apa itu ya? Ah, masuk ke CBT lagi deh. Oh enggak, Oke. itu sudah ada itu ya. Nah, di situ Pak. TPDA, periodenya Mei 2025 ya. ya, cuman memang belum tampil listnya Pak. Itunya tetap universitas Oke. terbuka semua provinsi. Nah, yang itu, cuman belum ada apa? Belum ada listnya memang, belum dibuat oleh PLTI mungkin. Ya, mungkin lagi persiapan itu tadi. Iya, lagi persiapan mungkin PLTI-nya. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Teman-teman cek berkala ya. Cek berkala nanti. Pak Stephen, ada yang mau ganti ujian bisa nggak ya? Diubah ke minggu. Kalau minggu berarti ikut ini ya, remote proctoring ya. Siapa yang mau izin ke minggu? Kalista ya. Kalista ini kemarin pilih apa Kalista? Mungkin kalau ini bisa di on cam aja mungkin ya kalau lebih jelasnya pertanyaannya. Halo? Ya, Iya, Kalista silakan. iya Pak, saya dapat jadwalnya di hari Sabtu. Ubah ke hari Minggu gimana? Nah, Kalista hari Sabtu itu adalah tes dengan skema tatap muka datang langsung ke kantor UT. Nah, kalau Kalista mau pindah ke hari Minggu berarti pindah juga skemanya. Skemanya berarti jadi remote proctoring dilaksanakan di domisili masing-masing menggunakan alat dua device tadi seperti yang dijelaskan Pak Asrul ya. Pakai laptop sendiri dan pakai handphone untuk media pengawasnya. Nah, itu Kalista udah siap belum alatnya? Oke Pak, 2 device ya deh Pak ya? Dua device, komputer untuk melaksanakan tesnya dan handphone sebagai kamera pengawasnya nanti. Oke, siap. Ya. Gimana? Kalista mau pindah atau tetap di hari Sabtu? Ini device laptopnya Windows ya Pak ya? Atau Mac Bisa bisa? semua ya. Yang iOS juga bisa ya, Yule? Ya. Yang iOS juga bisa. Ya. Ya. Kalau bisa dipindah, saya minta dipindah aja Pak di hari Minggu ininya. Oke, saya catat dulu ya. Saya catat dulu karena ini masih ada waktu nggak ya? Nanti saya sampaikan dulu Putih Pusat. Boleh nanti disampaikan juga di grup ya, biar saya tidak lupa. Oke, siap Pak. Ya. Izin Pak Stephen. Izin Pak Stephen. Iya. Ya, Gimana Bu? Pak ini
kebetulan ada yang membuka wacana bisa dirubah. Saya juga kebetulan hari Sabtu itu ada kegiatan ini hadirin acara untuk apa sekolahan. Ya, jadi Hmm, bisa diganti hari Minggu ya. sebentar, Oke. saya catat dulu nih. Tadi Kalista yang pindah ya, Kalista pindah ke Minggu ya, Iya Pak, di Minggu. Minggu 25 Mei. Kemudian siapa lagi? Saya Ibu Oktalia dari Oktalia. Oktalia tadinya hari apa tesnya? tanggal 24 di UT Palembang. Tanggal Oh, mau 24. mau ke hari Minggu dengan remote proctoring juga. Ya, ya. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Itu yang dites dua macam ya Pak, TPA sama TOEFL ya? Ada 3, Bu. Tidak ya. TPA, TOEFL, sama substansi akademik. Ya. Makasih Pak. Ini teman-teman yang melaksanakan remote proctoring harus paham lagi, saya ulangi lagi. Kalau kita memilih skema remote proctoring dilaksanakan memang di hari Minggu tanggal 25 Mei, namun konsekuensinya adalah teman-teman siapkan 2 device yang terhubung ke jaringan internet, ya. Jadi bukan cuma laptopnya yang terhubung ke internet, tapi handphonenya juga harus terhubung ke internet. Karena nanti komputer atau laptopnya menjadi alat atau media untuk tes, dan handphonenya nanti digunakan sebagai kamera pengawas. Kalau dia hanya jalan di komputer, ya, sedangkan handphonenya tidak terhubung atau tidak on, ya, camnya, maka dia akan otomatis digugurkan tesnya karena dianggap mahasiswa tidak bisa diawasi saat pelaksanaan ujian. Itu harus teman-teman perhatikan ya. Kalau sudah bisa memastikan bahwa nanti teman-teman bisa mengikuti dengan jaringan internet yang stabil, silakan pilih remote proctoring. Ya, ini saya sampaikan di awal. Nah, ini sudah di-share juga oleh Pak Asrul terkait aplikasi Microsoft Teams yang tadi saya sebutkan memerlukan satu handphone sebagai kamera pengawas. Teman-teman download dulu ini di handphonenya nanti aplikasi Microsoft Teams ya, seperti yang ditampilkan oleh Pak Asrul ini. Ini ya teman-teman ya, aplikasi Microsoft Teams. Apakah ini perlu login sesuai email yang dia registrasikan, Pak Hasrul? Ini tidak perlu login, Pak. Bisa login sebagai tamu. Hmm. Nanti Bapak Ibu pada saat tes PLTI-nya akan dibantu oleh pihak PLTI. Nanti dibimbing melalui Microsoft Teams inilah. Nah, setelah tes PLTI-nya, pindahlah ke tes substansi yang akan di-handle oleh pihak UT. Nah, yang substansi nanti pihak UT juga yang akan membantu Bapak Ibu untuk login juga. Nah, itu. Ah, Jadi teman-teman harus siap sendiri itu ya, Pak ah, Hasrul ya. Iya, siap sendiri harus. Hmm. Dan Nah, kalau misalnya ragu yang PLTI-nya misalnya agak ribet yang PLTI, ditanyakan aja di grup WA ke pihak PLTI-nya. Apa saja yang perlu disiapkan sebelum tes. ya ada helpdesk-nya nanti ya Ya, teman-teman ya. tapi kalau misalnya yang dari UT hanya menggunakan Google Chrome. Hmm. Tapi tetap kamera pengawas Microsoft Kamera Teams-nya pengawas tetap aktif tetap. gitu ya. Oke. Masalah nanti susah saat ujian nanti ada petugas yang membantu untuk ujiannya nanti. Ya, ada pengawasnya ya nanti. Iya, yang membantu. Nah, sekalian saya ingatkan juga ke teman-teman, kalau kalian memilih remote proctoring, maka persiapannya bukan jam 8 baru mau siap-siap alat, ya. Persiapannya sudah mulai paling tidak 30 menit sebelum tes. Iya, Pak, benar, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ini ada Pak Kurnia Lestari dari Pramudia, silakan. Izin bertanya Pak Stephen.
Silakan Pak. Ya, oke. Saya ingin menanyakan tentang ini tes TPA di kartu ujian saya ini, kartu tanda peserta ujian. Itu untuk TPA-nya tidak ada ini apa password ujian sama link untuk pengawas itu. Itu gimana tuh? Halo? Bagaimana Pak Stephen? Halo? Apakah suara saya didengar? Pak Stephen, suaranya belum keluar, Pak. Bisa didengar suaranya? Ya, ya, bisa. Oke, Eh, silakan Pak diputar ininya apa namanya kameranya, pakai kamera belakang. Saya mau lihat tampilan di komputernya, Pak. oh ya, oke. Ya. Ah, oh ini KTPU, Pak. Oh, maksudnya apa nih? KTPU kartu tanda peserta ujian. Coba didekatkan, Pak. Saya tidak begitu jelas membaca ininya. Oh iya, iya. Oke. Nah, itu untuk TPA-nya itu untuk ada password sama link ruang virtual. Oke, ini untuk tes bahasa Inggris dan substansi ya. Substansi ya. Ya, password ujiannya sudah ada itu, Pak. Nanti tinggal Bapak pada saat kegiatan apa namanya tes ya, untuk yang SUWO itu nanti ada password ujian. Tapi untuk TPA dia Hmm. dilaksanakan oleh PLTI, betul gitu Pak Pak Hasrul ya. Karena dia dilaksanakan oleh PLTI, tentu saja skema ujiannya berbeda dengan yang dilaksanakan oleh UT. Nanti untuk yang TPA, Oh, Bapak ikuti saja prosedur yang dilaksanakan dari PLTI, Pak. Memang tidak oke, menggunakan oke, password oke. seperti kita tes dengan menggunakan apa namanya aplikasi yang ada di UT gitu. Oke, oke. Untuk yang di UT Ya. itu nanti kita langsung klik link ini ya. Nah, kalau yang di PLTI itu nanti pelaksanaan tesnya dari akun PLTI masing-masing, Pak. Yang sudah dijelaskan oleh Pak Asrul tadi. Oke, oke, oke. TPA-nya itu tadi, Pak. Yang Kalau dari ini untuk Ya. TPA. Ya. Untuk yang tes bahasa Inggris sama substansi tadi gimana tuh? Nah, Dari itu UT. yang menggunakan aplikasi ujian online-nya UT. SWOTM Pak. Ya. Berbeda ya, Bapak Ibu Oke, ya. oke, Ini KTPU-nya sama semua seperti ini kan tampilannya kan. oke, oke, Untuk oke, oke. yang pertama itu yang di kolom pertama itu nanti menggunakan aplikasi VLTI. Nah, untuk kolom kedua dan ketiga itu nanti menggunakan aplikasi ujian online UT. Ya. Oke, oke, oke. Oke. Itu Pak Pakunya. Sudah jelas, Ya, Pak? ya, ya, ya. Kasih, Pak. Oke. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Tambahan Pak Stephen. Ya, silakan. Pak Asrul.
Mungkin yang di kartu ujian Bapak Pak Kunia tadi yang paling kanan itu kan ada link. Nah, itu link Microsoft Teams-nya, Pak. Jadi Ya, link oh iya, Microsoft Teams untuk itu join ke ininya ya, ya untuk Bapak pengawasnya ya. join lewat HP nanti yang untuk pengawas dari UT mengawasi Bapak nanti. Nah, Heeh. untuk yang Nah, TPA berarti nggak diawasi gitu. TPA nanti Bapak koordinasi di grup PLTI, Pak. Kan Oke, oke. masuk Setelah grup daftar ya, PLTI kan, Pak? setelah login Ya, ya. Iya, pasti oke, oke, oke. diawasin juga, Pak. Nggak tahu kita pakai apa data ngawasinnya kan? Bisa Kalau jadi berbeda PLTI. ya linknya dengan yang di situ Bisa tadi ya. jadi berbeda link Ya, Teams-nya dengan link Teams yang kami buat ini, Pak. oke. Oke, oke, oke. Nah, Bapak kan tadi sudah belum Bapak tadi ke PLTI ini buat akun. Jangan Belum, lupa belum, Bapak. kami belum buat Buat dulu akun, Bang. akunnya, Pak. Buat akun, daftar akun baru, pakai email yang aktif, nama lengkap Bapak. Jangan sampai hari Minggu Bapak baru mau buat akun. Klik daftar, Mhm. nanti linknya akan masuk ke email. Go to my akun. Nah, Hmm. inilah yang PLTI tadi, Pak, yang kata Bapak tidak ada passwordnya tadi. Untuk TPA Ya. ya. Ya, untuk TPA, Pak. Ya, Untuk Pak ya. yang dari UT kita langsung klik link yang di sini ya, yang di Ya, kartu link yang pesertanya di ya. kartu ujian. Mhm. Oke, tinggal masukkan saja password ya. Betul. Betul, Pak. Ya. Betul. Ya. Password itu digunakan untuk yang tes di aplikasi ujian online UT, Pak, nanti, Pak. Oke, oke, oke. Iya. Jadi Oke, saya, makasih. saya sampaikan lagi ke teman-teman biar tidak bingung. Aplikasi tesnya itu ada dua, teman-teman ya. Yang pertama aplikasi tes TPDA dan TOEFL nggak ada ya kalau nggak salah. Kalau untuk magister nggak ada. Cuma TPA saja, tes potensi akademik. Itu nanti menggunakan aplikasi PLTI ya. Nah, untuk tes bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris dan tes substansi itu nanti menggunakan aplikasi ujian online UT. Jadi ada dua nanti teman-teman. Nanti di grup nanti akan dijelaskan lagi ya. Biasanya akan diperjelas lagi. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya silakan. Masih kita buka. Silakan. Di sini di kolom chat sudah dijawab juga ya oleh Pak Hasrul ya. Cindy ingin bertanya apa tadi Cindy tentang apa? Coba diperjelas lagi pertanyaannya, Cindy. Halo, ada di sini masih ada Cindy di sini? Silakan. Apa yang ingin dijelaskan Cindy? Kayaknya dia tuh nanyain gimana cara factoring, Pak. Oh, gini, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hasrul. Saya mungkin mempersimpel penjelasannya mungkin ya. Teman-teman, sebenarnya sama tes baik itu dengan tatap muka yang dilaksanakan di kantor UT Palembang ya, dengan tes yang dilaksanakan menggunakan skema remote proctoring ya. Itu sama semuanya. Nanti akan mendapatkan tiga substansi tes tadi ya. Ada tes potensi akademik, ada tes kemampuan bahasa Inggris, ada tes substansi akademik sesuai prodi masing-masing. Itu sama baik yang memilih tatap muka di kantor UT Palembang maupun yang menggunakan skema remote proctoring di domisili masing-masing. Sama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berbeda apa? Yang berbeda hanya alat yang digunakan saja. Kalau teman-teman ikut tes di kantor UT Palembang, alatnya dari kami. Kami akan siapkan semua. Teman-teman tinggal masuk ke ruang ujian komputer yang ada di lantai 4, lantai 3 kami. Silakan nanti masuk ruangan, login, semua alat sudah disediakan di sana. Nah, teman-teman yang memilih tanggal 25, tadi ada yang pindah dua juga tadi ya, termasuk juga itu nanti yang pindah ke tanggal 25, yang menggunakan remote proctoring, tesnya sama, tiga komponen tadi yang dites,
namun melaksanakannya di rumah masing-masing menggunakan alat dari calon mahasiswa tersebut. Tadi ada 2 device yang saya sebutkan. Pertama, siapkan laptop atau komputer yang terkoneksi ke internet yang stabil ya. Jangan sampai dia terputus pada saat pelaksanaan tes. Nanti akan membuat masalah nanti ya pada saat pelaksanaan tes dia terputus dengan sendirinya. Nah, itu jangan sampai diupayakan stabil gitu ya. Yang kedua, device digunakan untuk menjadi kamera pengawas teman-teman pada saat melaksanakan tes. Karena dia jadi kamera pengawas, maka handphone itu diposisikan persis di depan muka calon mahasiswa, ya. Kalau perlu nanti terlihat juga layar komputernya gitu. Nanti settingan bagaimana cara untuk men-setting kamera pengawasnya nanti akan kita jelaskan di grup. Biasanya nanti akan ada grup dengan PLTI dan UT Pusat. Biasanya ada petunjuk bagaimana cara men-setting kamera pengawas untuk remote proctoring, ya. Nah, jadi 2 device itu harus aktif semua dan harus terhubung ke internet semua. Gitu. Perbedaannya hanya di sana, teman-teman. Nah, saya sambil jawab juga ya. Dari Cindy tadi mungkin itu mekanismenya. Proctoring itu bedanya hanya di alat dan lokasi ujiannya. Pelaksanaan tesnya sama, jadwal tesnya sama, materi atau subjek tesnya juga sama. Nah, ini ada pertanyaan dari Rumi Sirait ya. Untuk UO remote proctoring, TPA bahasa Inggris dan tes substansi, semua tes di rumah masing-masing. Iya, betul. Itulah kenapa saya pisahkan jadwal harinya. Untuk yang tatap muka di tanggal 24 hari Sabtu, untuk yang remote proctoring tanggal 25 biar kita fokus ya, Asrul ya, karena nanti teman-teman dari IT juga akan membantu kegiatan ini. Nah, semua tesnya dilaksanakan di rumah masing-masing menggunakan 2 device tadi. Ya, tidak perlu lagi ikuti daerah. Kemudian Pak, untuk Tifon yang izin, ya silakan, Bu Oktalia. ya tadi kan kami diizinin pindah hari ya Pak. Itu Ya, nanti konfirmasinya kami terdaftar di remote protect itu controlling gimana? insya Caranya Allah besok sudah ada konfirmasinya. kepastian ya bisa pindah atau tidak, Bu. Nanti saya akan informasikan di grup ya. Besok itu daftar yang ikut tatap muka dan yang ikut remote proctoring akan saya sampaikan di grup WA biar jelas ya. Teman-teman yang sudah saya data kemarin, saya list, saya telepon tadi satu persatu gitu ya. Nanti besok akan kita konfirmasi lagi terkait memilih skemanya tatap muka di kantor atau remote proctoring. Besok insya Allah nanti akan kita share lagi, Bu Oktalia. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Rumi Sirait ya. Tadi sudah saya jawab. Yang berbeda hanya itu, gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Eri. Saya mau tanya apakah betul laman ujian substansinya adalah suotm.ut.ac.id? Benar ya. Nanti teman-teman kalau memang ragu ya, biasanya di grup nanti akan diulangi lagi linknya oleh panitia ya. Jangan diklik sekarang karena sekarang udah nggak bisa ya. Nggak bisa diklik kalau nggak salah. Nggak bisa masuk karena tidak diperkenankan. Nah, mungkin Pak Hasrul bisa menjelaskan tentang IP-nya mungkin Pak Hasrul. Untuk Suwo TM itu Pak. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pada saat masuk ke suotm.ut.ac.id akan tampil pada halaman ini, yang mana alamat IP ini tergantung HP atau laptop kita masing-masing nanti. Bapak Ibu jangan lihat yang petugas ataupun PJ Luo, tapi Bapak Ibu lihat yang peserta. Nah, yang lihat yang peserta ini, Bapak Ibu nanti masukkan nomor peserta yang ada di kartu ujian Bapak Ibu, kartu ujian UT Pak ya. Nomor Ya, pesertanya betul. misalnya 54322 sekian-sekian. Nah, sandi pesertanya yaitu sandi yang ada di kartu ujian juga. Tadi yang sudah diperlihatkan oleh Pak ini tadi ya. Terus Nah, klik kirim IP. Nah, nanti baru bisa login. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu akan masuk ke soal, menjawabnya selama kurang lebih 1,5 jam. itu ya.
Ya. Jadi Oke. jangan sampai kartu ujiannya hilang pada saat ujian ya Bapak Ibu, nanti nggak bisa login. Karena dia ada password tadi yang harus Ya, ada passwordnya. diisi. Password yang tadi yang di KTPU per ujian tadi, yang bahasa Inggris dan Ya, substansi. 2 tes ya. Nah, ini yang dimaksud tadi ada 2 Ya. aplikasi. Satunya tadi PLTI yang dicontohkan oleh Pak Hasrul. Nah, ini contoh aplikasi ujian tes masuk yang apa namanya dikendalikan oleh teman-teman di UT ya. Itu Bu Eri Yudanti ya pertanyaannya tadi. Oke, ini dari Dian Novitasari. Pak, maaf kalau di hari Minggu tanggal 25 Mei tidak ada ya Pak ujian di UT daerah. Tanggal 25 itu bukan tidak ada ujian, tapi ada ujian. Skemanya dilakukan secara remote proctoring, dilaksanakan dari domisili masing-masing. Ya. Jadi kalau yang memilih tanggal 25 tesnya, itu tidak perlu datang ke kantor UT Palembang. Cukup dia siapkan 2 device tadi, Mbak Dian. Ya, dan hanya melayani uap proctoring. Memang sengaja dipisahkan tanggalnya. Gitu ya. Kalau dia Novitasari nggak bisa menyiapkan alat, misalnya saya takut nanti terputus Pak internetnya, berarti pilih yang tanggal 24. Cuma resikonya harus datang ke kantor. Gitu ya. Baik, Oke, Pak. Terima kasih. oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya biar jelas? Karena kalau secara teks di grup WA itu saya kurang maksimal kadang-kadang ya, teman-teman salah pengertian nanti. Silakan Izin, kalau ada yang ingin bertanya, Pak, silakan. izin bertanya. Silakan Mita. Saya mau nanya, Pak, pada saat pelaksanaan tes nanti, ada nggak ketentuan misalnya kalau jawabannya benar plus berapa atau jawabannya nanti salah minus berapa, seperti itu, Pak? Oke, bagus ini pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, tes masuk kita ini bukan hanya nilai berdasarkan angka yang teman-teman isi dari jawaban, ya. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui dulu. Menentukan lulus atau tidak mahasiswa itu dalam tes masuk di Pasca Sarjana UT itu ditentukan oleh rapat sidang program sekolah pasca sarjana ya. Nanti setelah hasil ini didapatkan ada waktu atau forum untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus, berapa yang tidak. Itulah kenapa pada saat pengumuman tes nanti akan ada mahasiswa yang lulus murni ya dari tes TPDA-nya dia lulus, tes bahasa Inggrisnya lulus, substansinya lulus sehingga dia tidak ada masalah lanjut ke registrasi kemudian nanti terus sampai dia ujian sidang tidak perlu melampirkan berkas tambahan. Itu mahasiswa pertama yang lulus murni gitu ya. Ada yang kedua, lulus tapi dengan syarat. Lulus dengan syarat ini biasanya dipertimbangkan lagi di rapat tadi. Di rapat itu akan dibahas ya, mahasiswa ini lulus substansi namun bahasa Inggrisnya hanya sedikit saja kurangnya. Misalnya ketentuannya misalnya nilainya 100, dia baru dapat nilai 90 atau 80. Nah, kurang 20. Yang inilah nanti lulus dengan bersyarat ya. Syaratnya apa? Dia harus memperbaiki nilai kemampuan bahasa Inggrisnya dengan mengikuti tes TOEFL ya. Tes TOEFL-nya bagaimana? Tes TOEFL-nya nanti akan dikoordinasikan kembali ke mahasiswa. Contoh, hari ini saya mendata ulang mahasiswa yang kemarin di semester kemarin lulus tapi dengan persyaratan perbaikan nilai bahasa Inggris. Ternyata tidak hanya tes TOEFL ITP yang dilaksanakan Bappenas, bisa juga dia ikut tes CEFR dari English Course yang sudah bekerja sama dengan UT. Nah, itulah teman-teman nanti yang lulus bersyarat ini, dia tetap lulus, bisa melanjutkan ke proses registrasi selanjutnya, namun nanti pada saat dia ingin ujian sidang, ya, ujian sidang tesis, dia harus melampirkan dulu perbaikan nilai kemampuan bahasa Inggrisnya, baik itu melalui TOEFL, melalui CFR, ada juga IELTS, ya macam-macam nanti. Nah, tergantung panitia nanti menentukan yang mana yang diterima nanti berkasnya. Nah, yang terakhir juga ada mahasiswa yang lulus bersyarat, ya,
tapi dua-duanya harus diulang, TPA dan kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, yang ini nanti akan ikut tes, akan kita laksanakan tesnya itu biasanya nanti secara online, ditentukan tanggalnya nanti oleh UT Pusat. Dia tetap bisa ikut registrasi, melanjutkan proses registrasi sampai dia jadi mahasiswa, termasuk registrasi mata kuliah, namun nanti entah di semester 3, semester 4, atau dia nanti menjelang ujian sidang, dia harus memperbaiki 2 TPA dan kemampuan bahasa Inggrisnya tadi. Nah, yang terakhir adalah mahasiswa yang tidak lulus. Kalau tidak lulus, dinyatakan tidak lulus, di email ke mahasiswanya, pengumumannya, dia dinyatakan tidak lulus, maka dia tidak akan bisa lagi melanjutkan tahapan registrasi sampai registrasi mata kuliah. Berarti dia harus mengulang lagi nanti untuk tes masuk di periode selanjutnya. Jadi ada 4 kondisi itu ya teman-teman ya. Nah, tadi pertanyaannya apakah ada nilai skor yang akan diumumkan? Kalau untuk nilai PLTI itu bisa dilihat nanti skornya. Bahkan teman-teman nanti bisa download sertifikat skor nilai PLTI, TPA, dan kalau ada yang ikut TOEFL juga bisa dilihat. Biasanya seperti itu. Nah, untuk tes dengan menggunakan aplikasi UT itu tidak bisa dilihat teman-teman hasilnya. Ya, kalau dia disubmit biasanya kalau SUO TM itu nggak bisa dilihat ya, Pak Asrul ya. Iya Pak, nggak Dia bisa. hanya klik selesai, udah selesai gitu aja. Nggak ada nilainya berapa gitu, nggak bisa Iya, dilihat oleh mahasiswa, tidak tampil. calon mahasiswa. Tidak tampil. Itu ya. Oke, Dian Novitasari sudah resen, silakan. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya Pak, Hmm. untuk kuota mahasiswanya itu bisa nggak Pak dilihat di mana gitu? Kuota apa ini? Kuota masuknya misalnya untuk jurusan PAUD gitu, yang Berapa hanya orang bisa yang diterima? diterima, ya gitu. Oke, kalau itu nggak ada kuota karena kita terbuka, berarti penerimaannya sesuai hasil tes, Mbak Dian. Nah, yang kuota yang dimaksud mungkin kalau kita mau kelasnya dalam bentuk kelas tatap muka, ya. Kan di program pasca sarjana itu ada 2 jenis kelas yang diikuti oleh mahasiswa. Pertama, kelas fully online. Kalau kelas fully online itu tidak terbatas jumlah mahasiswanya. Bisa di bawah 20, bisa hanya 3 orang yang lulus, itu nanti skemanya fully online. Sesuai judulnya berarti dia tidak ada tatap muka sama sekali. Dia ikut polanya e-learning, kemudian langsung ujian. Nanti pada saat masuk semester 4, dia ikut ujian seminar proposal, ujian hasil, dan ujian sidang TAPM-nya langsung melalui skema online. Itu yang pertama ya, kelas pertama. Ada kelas kedua, nah ini tadi yang sesuai pertanyaan Dian, dengan kuota. Ya. Kelas yang tatap muka itu nanti penilaiannya ada 3 jenis. Pertama nilai dari e-learning ya, dengan pembelajaran online. Kemudian nilai dari kelas tatap muka, yang terakhir nilai ujian. Nah, khusus untuk yang ada tatap mukanya ini, mahasiswa yang lulus paling tidak dengan jurusan yang sama adalah 20 orang. Paling sedikit ya, 20 orang. Nanti kita akan daftarkan ke UT Pusat bahwa kelas ini nanti ada kelas tatap mukanya. Nah, tatap mukanya itu nanti ditentukan ya. Misalnya mahasiswa yang lulus ini sebagian besar domisilinya ada di Banyuasin, maka nanti kelas tatap mukanya kita akan letakkan atau domisilinya sesuai dengan lokasi mahasiswa yang paling banyak di situ. Pernah kita lakukan seperti ini ya. Kemarin itu yang lolos misalnya jumlahnya 16 dari Banyuasin, 4-nya dari Palembang. Maka yang 4 ini ikut kelas Banyuasin. Gitu, teman-teman. Nah, kuota yang dimaksud Dian tadi mungkin kuota kalau kita mau melaksanakan kelas tatap muka. Itu ya? Oke. Ya Oke. Pak, kasih Pak. Jelas? Oke, Jelas. siap. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Cukup? Oke, lihat dulu. Di pertanyaan bawah sudah jelas semua ya. Nggak ada lagi pertanyaan ya teman-teman ya. Mungkin Pak Asrul ada tambahan? Cukup Pak, cukup. Cukup ya.
Baik teman-teman, terima kasih sudah bergabung ya di kelas Zoom ini. Mudah-mudahan penjelasan tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Kami berharap semua yang masuk dalam grup yang sudah saya buat kemarin itu lulus ya. Harapan kami semuanya lulus sehingga bisa bergabung dengan program Magister Universitas Terbuka dan dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Oke, ini Pak Kunia silakan angkat tangan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Halo? Oh, maaf, tadi lupa buka ini Pak, buka apa namanya itu suaranya Pak. Oke, silakan. Eh, ini saya lagi proses daftar yang CBT PLTI Pak ya. Oh, bukan CBT, Pak. Bukan dari CBT. Oh, salah berarti ya. Iya, tadi dari pendaftaran ya, Ul ya. Nah, coba di-share lagi. Nah, ini Pak Kunia cek lagi di layarnya, Pak. Perhatikan di layar, Oh, Pak. di-share di grup nggak ininya apa namanya link Udah untuk di-share juga. di Nanti grup saya ya. share lagi. Langkah-langkahnya ini nanti saya share ke teman-teman Oh, di grup ya. sudah ada langkah-langkah untuk daftar yang ini tadi ya, yang Ya, tes TPA ya. ya. Nanti saya Ya. share lagi materi ini dan langkah-langkah menggunakan PLTI-nya nanti saya akan share di grup WA lagi, Pak. Pak Oke, Kunia siap, sudah siap. bergabung ya di grup WA ya? Ya, sudah. Oke, ya. Nah, jadi jangan salah teman-teman, jangan ke CBT sama seperti kasus tadi Pak Mirza kalau nggak salah, tapi masuknya ke pendaftaran.plti.co.id ya. Siap. Oke. Cukup Pak Kunia? Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun dalam menjawab pertanyaan teman-teman. Silakan nanti koordinasi kembali di grup WhatsApp yang sudah dibentuk. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti tes dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian kegiatan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.